Makanya udah nih gue kasih lo, cuman udah nggak usah cerita kemana-mana. Tapi tetap dipaksa supaya dipenuhi permintaannya sini kita kan. Ya, jadi gini ya, saya melihat ini sepertinya ada yang berat sebelah ya. Nah, Nikita Mirzani ini kan dilaporkan melakukan pemerasan ya. Nah, kalau kita cerita pemerasan, ini kan artinya ada delik aduan ya. Nah, delik aduan ini apa benang merahnya antara Nikita Mirzani dengan Reza Gledis? Artinya ada skincare ya yang memang sepertinya itu ada entah itu isinya merkuri, entah apa segala macam ya. Itu yang mungkin Reza Gledis minta lu gak usah cerita kemana-mana, lu gak usah berteriak, lu diem aja. Peluang inilah yang dilihat oleh si Nikita Mirzani untuk meminta sesuatu. Ketika Reza Gledis menawarkan sesuatu, lu tutup mulut, gua atur nominalnya. Ya, ini mungkin nuansanya seperti itu. Nah, mungkin nominalnya ini yang saya kalau nggak salah dengar ini 15 miliar. Tapi yang baru direalisasi itu adalah 4 miliar. 2 miliar sudah diambil sama si Mail, ya katanya atas perintah sini kita. Yang 2 miliar lagi mau ditransfer. Nah, karena Reza Gledis tidak menyanggupi 15 miliar ya dari permintaannya Nikita, sedangkan Nikita memaksa, akhirnya mungkin karena ketakutan Reza Gledis melaporkan ini ke Polda Metro. Inilah ceritanya kenapa bisa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang saya mau pihak kepolisian itu mempublish dong apa hasil pemeriksaan dari Reza Gledis. Apa di merkurinya ini, apa di skincare-nya ini ada merkuri atau apa. Merkuri ini nggak main-main loh. Setahun 2 tahun mungkin nggak kelihatan. Begitu tahun ke-5, ke-6, ke-7, mungkin ke-10, langsung kulit kita itu rusak. Ini kan kosmetik. Dan persaingan kosmetik, ini kan kosmetik impor ya. Persaingannya ini ketat. Ini kayak multi level. Nah, makanya kita ingin, masyarakat itu ingin tahu, kenapa kok hanya Nikita Mirzani yang ditahan? Kok tidak dibuka apa yang ada di skincare-nya Reza Gledis? Kalau itu dibuka kan ketahuan. Artinya ada benang merahnya antara pemerasan dengan kekurangan ataupun ada disembunyikan dalam skincare-nya Reza Gledis. Menarik nih Bang, kamu sudah membahas soal kata pemerasan. Tapi kan di poin dari percakapan antara Mail dengan si Reza itu kan cuma hanya berkata, ya lu ngerti lah buka tutup, dan dia menawarkan berapa. Memang ada poin pemerasan Bang kalau secara hukum? Nah, karena memang nominalnya besar dan angka uangnya itu juga tidak mencukupi, maka Reza Gledis kan ketakutan. Makanya udah nih gue kasih lo, cuman udah nggak usah cerita kemana-mana. Tapi tetap dipaksa supaya dipenuhi permintaannya sini kita kan. Maka ya Reza Gledis melaporkan ini pemerasan karena ini delik aduan tadi saya bilang. Jadi itu diadukan ketika dia merasa dirugikan dan merasa terancam. Nah, makanya bisa masuk pasal pemerasan. Tapi kalau pasal tindak pidana pencucian uang, yang mana pencucian uangnya? Ini belum ke sana. Dan siapa Reza Gledis dan siapa Nikita Mirzani? Ini kan sama-sama swasta. Ya, sama-sama satu selebriti, yang satu penjual produk. Menarik Bang, kata dugaan TPPU. Tapi kalau proses penyidikan dan ada pengembangan uang lembung di ATMD gimana Bang? Lah itu namanya pemerasan, kan ditampung uangnya. Apakah uang itu disamarkan beli tanah, beli mobil atau apa, supaya memang kelihatan benang merahnya tindak pidana pencucian uang. Tapi siapa dia? Kan bukan ASN, bukan uang negara. Ya, nggak ada kaitannya dan tidak terlalu besar kalau dibilang TPPU. Jadi saya pikir biar pihak penyidik kepolisian lah membuka apa sebenarnya dari isi produk skincare itu. Bicara skincare Bang, apakah harus dugaan
proses juga harus berjalan dalam tanda kutip. Nah, BPOM turun tangan, Kementerian Kesehatan, BP POM itu harus kepolisian pun harus meneliti apa sih kandungan komposisi dari skincare itu. Itu harus dibuka supaya publik rakyat itu tidak hanya melihat seolah ini kita memeras. Dasar memerasnya itu kan ada alasannya. Alasan memeras kenapa? Nah, inilah benang merahnya tadi, berarti ada nggak beres di sebelah sana. Makanya yang sini berani memeras atau minta sesuatu, tapi dengan paksa. Apakah juga harus LPSK harus turun tangan lembaga perlindungan Konsumen. konsumen? Karena apa? Saya bilang makanya itu kan bahaya. Makanya lembaga perlindungan konsumen itu harus turun karena nanti konsumen-konsumen lain takut kena akibat daripada skincare ini. Kan dijual ke pasar ini, ke market umum. Tapi kalau untuk kita media nih, kan kita media nih dugaan kan membongkar ada dugaan skincare bermasalah. Nah, poinnya kan kalau secara hukum mah di kita media ini kan juga membongkar perkara kasus yang kita. Nah, Nikita Mirzani di awal sudah bagus. Begitu disuruh tutup mulut, oh nggak bisa. Ini pintu masuk untuk minta duit. Kayak si Kode Blue itu yang review makanan itu, kuliner itu kan, dia cicipin di sini, entah ada bahan pengawetnya, entah dia cerita kemana-mana, akhirnya Claremont kan minta, jangan lu ngomong begitu dong. Gua nggak ngomong nih, akan gue cabut omongannya, asal lu kasih duit 650 juta. Nah, 650-nya ini nggak nyampe, 350 dikasih masih kurang. Inilah yang jadi rame, dan bukan hanya di situ Kode Blue. Di mana-mana dia lakukan itu. Nah, Nikita Mirzani mendapat informasi skincare ini ada yang tidak beres ya di dalam kandungannya. Nah, Reza Gladys bilang lu diem, nggak usah lu cerita kemana-mana, lu nanti gua kasih. Pasti dia tanya dong kalau cerita anunya kan, berapa lu mau kasih sama gua? Ya gua kasih sekian, enggak, gua maunya sekian. Ditekan terus kan, Mail disuruh ambil, diambil 2M. 2M-nya lagi nanti dikirim dari jumlah berapa yang mau diminta kan. Nah inilah yang nggak nyambung, maka diadukan oleh Reza Gladys pemerasan. Tapi abang udah bisa membaca kacamata seorang hukum ya, kalau di belakang itu ada dugaan Nikita Mirzani menyuruh, karena kan poin notisnya itu cuma Mail lah. Mail siapa? Mail kan suruhannya Nikita. Kita mesti lihat Mail ini siapa, berdiri sendiri kah? Atau Mail ini yang bagian bekerja pada Nikita Mirzani. Itu aja. Polisi kan nggak bodoh-bodoh amat. Dia tahu ini ceritanya kemana. Cuman yang saya pengen minta Pak Kapolda itu memerintahkan penyidik untuk mempublish apa isi dari skincare itu. Komposisi seperti apa sehingga kok bisa si Nikita Mirzani masuk, sedangkan di satu sisi Reza Gladys ini tidak diungkap dari skincare itu apa kejadiannya. Pasti kan ada nggak beres ini. Ini kan masih bergulir bang, ya kan, dan banyak yang muncul, terutama dokter O, ya kan, tuh dokter D, kemarin juga dokter D dipanggil ke komisi 3 atau komisi 8 perubahan skincare. Ini gimana sih bang kata skincare secara hukumnya? Jadi gini, inilah di sini komisi berapa yang menangani masalah kosmetik itu ya, masalah kesehatan, entah komisi 7 entah komisi berapa lah. Tapi saya pikir ini tidak bisa didiamkan saja, ya. Artinya mesti pemerintah hadir mengendalikan ini, mengatur ini, ya supaya tata niaganya, impornya seperti apa, penyebaran penjualannya seperti apa. Jadi tata niaganya itu diatur. Ada undang-undang yang mengaturnya, ya di undang-undang perdagangan. Nah inilah yang akhirnya kalau udah ribut, semua RDP ke Senayan. Nggak begitu ceritanya. Jadi benar-benar satu persatu, jangan udah ribut, rame, ada korban, baru ribut. Nah ini kebetulannya baru Nikita Mirzani kan yang kena. Kita nggak tahu yang lain-lain. Kemarin si Kode Blue. Ya. Nah kalau itu tata niaga itu tidak diatur, orang seenaknya aja bikin review terus bikin komentar segala macam, ya arahnya pemerasan. Apalagi. Oke, bang, menarik. Jadi intinya abang secara hukum yang melapor RP Nikita Mirzani dengan produk yang lain itu juga harus ya, karena ini ya skincare ini bukan hanya importirnya si Reza Gladys, banyak ini ya model namanya apa segala macam, dan dari Taiwan, dari Eropa, dari Cina, dari segala macam banyak ya. Inilah yang memang mesti di kehadiran pemerintah itu hadir untuk meneliti ini. Jangan sampai nanti udah ada korban
Korbannya ini kan bukan setahun 2 tahun, 5 tahun ke depan akibat tadi merkuri apa segala macam, ya seperti itu. Jadi harus benar-benar tuntas. Secara positif atau negatif kita Cingiran Nikita Mirzani juga positif ya Bang dengan membuka fakta-fakta dengan kata Awalnya Nikita Mirzani bagus, ya, karena dia mau buka kan, tapi begitu dia tersandung duit, ceritanya jadi berubah. Artinya jadi cerita satu kekurangan, satu meminta sesuatu. Bang, sedikit Bang. Nah, soal poin notes yang sudah beredar kan itu kan fakta hasil dari bukti BAP seorang polisi dan tapi sekarang viral nih Bang. Konteksnya kalau dilaporkan balik dengan mempublish itu boleh nggak sih Bang? Oh, bisa aja, kenapa tidak bisa? Bisa aja, tinggal lawyernya Nikita seperti apa. Ya. Ini berita lagi, saya nggak tahu benar apa kagak. Nikita hamil 4 bulan. Nah, besok rame lagi siapa bapaknya. Tapi Nikita tidak mempersoalkan itu, yang penting gue udah hamil, udah happy. Nah, jadi kalau anaknya mau minta penangguhan, anaknya ganti posisi ibunya di dalam, ya nggak bisa. Karena anaknya masih di bawah umur, si Loli, dan memang juga ya Loli ini masih di bawah asuhan dari maknya yang namanya Nikita. Bang, secara kemanusiaan abang ya kita anggap punya anak lah ya, kan? Dan akhirnya anaknya juga mengucapkan selamat ulang tahun dan tahanan seorang ibu. Namun sebagai manusia gimana mengasuh sebagai sosial gimana rasanya seorang Nikita yang sedang jalan dan ulang tahun dan anaknya datang ke situ untuk mengucapkan. Loh, ini proses hukum berlaku sama semua kok, nggak ada pilih-pilih kasih. Sekalipun dia lagi menyusui, anaknya pun dibawa untuk disusui di tahanan, atau kalau memang penangguhannya itu dikabulkan, dia bisa menyusui anaknya, netein anaknya di luar. Tapi itu tadi ya saya bilang, ini yang membantu kita juga udah banyak. Tangan-tangan besar, tangan-tangan kuat sudah banyak yang mau menolong ini. Sekarang tinggal ada apa? Penyidik kok tidak mempublish hasil pemeriksaan si Reza Gledis, atau udah diperiksa Pak Kapolda si Reza Gledis, periksa dong. Biar adil, ini kita bicara hukum, berlaku untuk semua. Bicara adil Bang, untuk penahanan ini agak kritikal apa ada solusi? Enggak, ini 20 hari ke depan, ini kan masih dilihat. Artinya kalau memang kan untuk tidak menghilangkan barang bukti, tidak mempersulit apa. Kan kita udah tahu, kalau ini kita udah keluar kan lain lagi ceritanya. Kasus Banten dulu, kan tahu kan? Tapi penahanan kok di unit Napolo Bang? Apa itu hak? Enggak, itu tergantung. Itu enggak mesti di Harda atau di Krimsus atau di reserse mana. Tapi itu masih koridor kepolisian Polda Metro. Dulu kan kasusnya Dito kan, ini kita yang akhirnya Ditonya hilang kemana, si saksi pelapor, ini kita kan bebas dari pengadilan. Jadi semua orang tahu siapa nih kita, kontroversial. Tapi itu ada positifnya kan Bang? Oh ya, ada positifnya, ada negatifnya, kan begitu. Ada pesan Bang untuk masyarakat dengan kata skincare yang sekarang masih banyak. Ya, saya pikir begini, jadi masyarakat ya hati-hati menggunakan skincare ya. Banyak produk-produk palsu ya. Semua dioplos nih, bukan hanya minyak dioplos. Skincare pun dioplos, hati-hati. Akibatnya itu bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Jangan sampai kulit kita susut, keriput. Ya, aturan wajah kita kayak umur 20 tahun, akhirnya kayak umur 90 tahun. Ini akibat dampak dari skincare. Itu aja pesan saya. Untuk yang punya produk skincare Pak, Ya, saya pikir dengan kejadian ini mereka juga udah lebih hati-hati. Ya, pasti udah. Mereka nggak berani macam-macam. Hati-hati dioplos itu aja.